lihat wajah kalian berseri-seri. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan UKM dipimpin. Untuk belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa hati mulai. Selesai. Sebelum Bapak mengabsen, Bapak ngecek dulu ya kalau ke keadaan kalian. Bajunya yang rapi ya. Coba yang merasa bednya di dada nanti agar dilengkapi. Tolong ini mas yang ada di atas, tolong dibawahkan ya. Bawahkan. Baik, Bapak akan mulai dulu untuk mengaksen kehadiran kalian seperti biasanya ya. Riko Purnama, Indiani, Rizka Claudia, Rismayanti, mana Rismayanti? Oh iya. Rianti, Rio Susanto, Hadir. Rohania, Royhatul Janatul, Rusole, Hadir. Saiful Anwar, Samia Nurhalimah, Satria, Hadir. Septiana Fauzan, Hadir. Sherly Anissa, Sherly Fionita, Septiani, mana Septiani? Mana Septiani? Osis. Oh, Osis. Siti Aisyah, Sulastri, Sulistiawati, Sabila Aidil Sapitri, Sifah Nur Aziza, Tatip Irma Sugiartini, Tia Ipangka, Tiara Amalia, Tiara Ayu Soraya, Tri Mulyati, Ukti Mudain, Usi Rahmawati, Pipi Olivia, Lilastri, Windy Wistiani, Dayat Aji Hidayat, Yosi Istani Nurul Fazriah, terus Yovita Ratnadewi, Yusuf Adi Prayodi. Hadir semua ya, berarti satu orang ada kegiatan OSIS ya. Ya, berarti kalian di kelas ini alhamdulillah tingkat kehadirannya sangat baik ya. Semoga untuk pelajaran lain juga kehadirannya sama ya. Apalagi menjelang sebentar lagi kita akan mengadakan PAS, maka sebaiknya kalian itu harus hadir tiap hari ya, karena ada informasi-informasi yang kaitannya dengan materi yang akan yang kalian ajari ya. Baik. Sebelum pembelajaran kita dimulai, seperti biasa untuk meningkatkan gairah kalian belajar dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan kalian berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Apakah kalian masih mengingatnya? Mari. Coba, kalau kalian masih mengingatnya, Bapak ingin bertanya ya, kaitannya dengan materi yang telah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Coba sebutkan ciri atau karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik itu. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Coba yang lain. Ciri atau karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik. Silakan. Ciri atau karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Ada yang bisa nggak? Tolong, kalau yang bisa sebutkan saja, jangan malu-malu ya. Silakan, yang lain juga nggak apa-apa. Saya Pak, Ya, silakan. terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosial ekonomi. Ya, ya bagus ya, nggak apa-apa. Walaupun melihat buku, berarti kalian punya catatan. Ya, Iya, Pak. berarti kalian mengikuti apa yang Bapak ajarkan itu. Bagus, tepuk tangan. Ya, kalaupun kalian tidak hafal gitu, ya nggak apa-apa. Itu sebagai wujud atau bukti kalau kalian mengikuti pelajaran yang Bapak ajarkan minggu kemarin. Coba, barangkali ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. komunikasi adanya jaringan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ya, bagus ya. Tepuk tangan juga. Apa yang disampaikan oleh dua orang teman kalian itu benar ya, bahwa ciri dari atau karakteristik dari tata kelola pemerintahan itu diantaranya adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, yang swasta, dan masyarakat. Itu salah satunya. Baik ya. Selanjutnya Bapak anggap kalian sudah cukup untuk materi yang minggu kemarin.
Selanjutnya, pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu menganalisis dan menguasai tentang materi tersebut dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi yang akan kita ajarkan, terlebih dahulu Bapak akan mengadakan quick test. Silakan sediakan HP-nya, keluarkan HP-nya. Bapak kirim link dan silakan kerjakan di link quick test itu tersebut ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Soalnya ada kan? Ya, kerjakan ya. Baik, waktunya sudah selesai. Sebentar, Bapak cek dulu hasilnya ya. Baik, dari hasil pekerjaan yang kalian lakukan, ternyata memang kalian belum memahami ya tentang materi partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Bapak memahami itu karena memang kalian itu belajar. Tapi kan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan kalau materi hari ini seperti itu, maka sebaiknya sebagai siswa kalian kalau ada guru menerangkan nanti minggu depan pelajaran ini, maka di rumah sebelum berangkat sekolah itu atau bangun tidur sesudah habis bangun tidur sesudah sholat subuh kalian baca buku itu ya. Biar sampai di sekolah itu kalian paling tidak ada materi yang menyangkut di otak kalian ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menanyakan video kaitannya dengan materi kita kali ini ya.
Salam Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa dan insan yang beragama, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar dan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan dan diberi nafas sehingga kita dapat hadir pada acara yang penting pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita buka puasa dan hari ke-9 Ramadan. Saya beritahu bahwa sejak Ramadan ini adalah persis tanggal proklamasi 17 Agustus. Kadang-kadang kita tidak tahu ada kekuatan yang mengatur. Saudara-saudara sekalian, saya minta memberi kata-kata berikut. Tentunya saya menyapa dan menghormati semua hadirin sekalian, tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang banyak sekali. Saya kira saya tidak akan sebut nama satu persatu tanpa mengurangi terhormat. Begitu banyak tokoh yang hadir, tokoh pejuang. Kalau bisa saya tidak sebut gimana. Tapi perusahaan yang begitu banyak, orang-orang yang sehat, yang saya lihat, orang-orang yang saya kagumi, orang-orang yang menunjuk saya, guru-guru saya, senior-senior saya, ustaz-ustaz saya, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan banyak lebar karena sudah sebentar lagi maghrib, jadi saya hanya singkat saja. Kita mengerti bahwa demokrasi adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kita melihat dan kita merasakan dan kita sekarang memiliki bukti-bukti dan kita mengalami rekan-rekan kita, perjuangan-perjuangan kita mengalami pemerkosaan demokrasi di Republik Indonesia ini. Karena itu, kita dengan sesama mendengar dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat. Kita telah memenangkan mandat dari Allah. Kita menyerah, berarti kita menyerah kepada ketidakadilan dan itu artinya kita berkhianat kepada negara, bangsa, rakyat. Itu artinya kita berkhianat kepada pendiri bangsa Indonesia. Itu artinya kita berkhianat kepada puluhan ribu orang yang telah gugur untuk mendirikan negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, setelah ini, sore hari ini
sudah dinyatakan, ketua ini dinyatakan, Bapak Soekarno menyatakan, Amin Rais menyatakan, kita menjaga negara dan bangsa ini. Jangan bertukar pikiran dengan senjata yang diberikan oleh rakyat. Ini materi tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Apa itu partisipasi? Partisipasi itu adalah keikutsertaan secara aktif sebagai warga negara dalam sistem politik di negara kita ya. Perwujudannya seperti apa? Secara nyata dapat kalian lihat itu dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Apa itu? Pemilihan umum. Di negara kita ada pemilihan umum. Salah satu adalah pelaksanaan dari partisipasi warga negara. Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Jadi keputusan yang diambil itu tidak mungkin tidak menguntungkan ya, pasti menguntungkan baik untuk pemerintah terutama yang menjalankan pemerintahan maupun kepada rakyat masyarakatnya. Ciri-ciri masyarakat politik diantaranya yaitu selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, pasti ada yang memerintah dan diperintah. Yang memerintahnya itu siapa? Yang memerintah itu sendiri. Yang diperintahnya siapa? Masyarakat. Masyarakat kita, kalian. Kalau di sekolah kalian ada yang di sekolah kalian itu diperintah oleh siapa? Oleh negara agar kalian menjadi orang pintar. Orang bodoh ya, orang pintar. Sekolah itu jadi orang pintar. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Ya. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya adalah memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakatnya. Selanjutnya adalah memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Dan selanjutnya dapat menerima perbedaan pendapat. Ini yang paling mutlak ya, menerima perbedaan pendapat. Seperti kalian di kelas. Kalian di kelas juga kan, tiap individu itu punya pemikiran sendiri-sendiri. Maka diharapkan kalian juga harus menerima perbedaan pendapat dari orang lain ya, dari teman kamu. Misalnya teman kamu punya keinginan tertentu, kamu tidak boleh memaksakan keinginan kamu terhadap teman kamu. Karena tiap individu itu kan punya hak, punya perbedaan. Selanjutnya adalah bentuk partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik antara orang yang satu dengan orang lain berbeda-beda. Ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan bentuk partisipasi politik seseorang. Pertama adalah kesadaran politik. Apa itu kesadaran politik? Yaitu kesadaran seseorang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua adalah kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan seseorang terhadap pemerintahannya. Selanjutnya adalah contoh partisipasi warga negara dalam sistem politik. Contoh yang pertama di lingkungan sekolah. Apakah kalian pernah melaksanakan pemilihan ketua kelas? Apakah dalam memilih ketua kelas itu kalian dipaksa atau disuruh untuk memilih seseorang tertentu untuk menjadi ketua kelas? Tidak. Tidak kan? Itu adalah perwujudan dari contoh partisipasi warga negara dalam sistem politik. Di kelas kalian mengadakan pemilihan ketua kelas.
nanti dalam skala yang lebih besar lagi nanti ada pemilihan ketua OSIS. Udah, ya. Tadi pagi kan dilaksanakan. Ingat, apa yang kalian pilih itu adalah menentukan 1 tahun ke depan. Keorganisasian OSIS. Jadi jangan salah pilih, jangan asal-asalan. Apakah dia itu kredibel, apakah dia itu punya kapabilitas, punya kemampuan, yang harus dipilih dengan teliti ya. Jangan salah. Seperti ketua kelas yang sudah itu. Maka kalian sebagai konstituen atau sebagai pemilih yang harus menghargai. Kalau disuruh ketua kelas harus menurut. Karena itu adalah pemimpin kalian di kelas ini. Yang kedua di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga otomatis menjadi pemimpin adalah kepala keluarga ya, ayah kalian. Terus di lingkungan masyarakat, kalau kalian sudah dewasa nanti kalian akan ikut memilih kepala desa biasanya kalau kita orang desa ya. Kalau kita sebut Pak Guru, itu adalah contoh dari wujud partisipasi warga negara dalam sistem politik. Itu skala yang kecil, skala yang lebih besar ada yang namanya pemilihan umum yang selalu dilaksanakan di negara kita tiap 5 tahun sekali. Dan nanti kita akan mengadakan pemilu itu tahun 2024. Kaitannya dengan materi yang kita pelajari dan dari video yang kita tayangkan, coba kalian analisis ya. Nanti kalian akan Bapak suruh mendiskusikannya tentang kaitan materi partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dengan permasalahan yang ada dalam video tadi, yaitu tentang kecurangan dalam pemilu. Seperti apa itu? Bagaimana tindak lanjutnya? Silakan kalian nanti diskusikan ya. Materinya bisa dari buku. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kalian akan Bapak bentuk dalam kelompok-kelompok. Karena di kelas ini ada 3 menang, silakan kalian bikin 6 kelompok ya. Masing-masing kelompok seperti biasa sesuai dengan abjadnya dalam absensi, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah nama-nama kelompok, yang lainnya mengikuti. Ya, paham kalian? Jadi materinya ada dalam LKPD, silakan di sini. Seperti apa gitu? Apa yang harus kalian diskusikan? Kalian baca di LKPD, lalu kalian diskusikan. Silakan kalian buat kelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Ini bukunya ya. Silakan masing-masing kelompok ambil bukunya. Ini LKPD-nya ya. Ini belum jadi kelompoknya. Gimana ini? Kelompok berapa ini? Kita belum berapa? Nah, ini
Silakan diskusi ya. Boleh? Silakan. Itu pada kemana laptopnya? Ada berapa? Oh, ini kamar. Sudah mulai di kerja ya. Silakan kalian berdiskusi ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Ya, silakan itu ya. Silakan kalian diskusinya yang baik ya, biar hasilnya lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, Pak.
Awas yang tugasnya bagian menulis tulisannya jelas biar yang mempresentasikannya jelas juga ya. Kalau yang merasa belum amat mas kurang buku, silakan ambil ini juga dari saya. Silakan ya. Diintensifkan lagi ya hasilnya lebih baik lagi ya. Kalian bisa menggali informasi dari dosis bisa ya internet. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Dengan cuaca yang begini panas, ini sebagai penyemangat kalian, ya, biar tambah semangat. Panas dan semangat Pak. Ya semangat kalau panas itu ya. Kalau dingin kan ngantuk kalian itu ya.
waktu untuk diskusi tinggal 5 menit lagi. Ya. Itu Pak, setelah kita main HP dulu. Besok kamu jangan sendiri aja dong. Ya, sudah. Yang namanya juga belajar ya. Yang namanya belajar ada saja. Dari sekian anak yang di sini kelakuannya jelas beda-beda ya. Ada yang sukanya guyon, ya anggap saja. Nanti minta kipas ya. Kalau di kelas. AC, aduh, AC barangkali listriknya nggak kuat ya. Kipas aja deh. Ya kalau belajar itu tidak sepanas seperti ini ya. Kalau di kelas minta kipas. Tadi saya dengar ada yang bilang kalau saya paham betul. Saya familiar dengan ucapan kata-kata kalau itu dari guru kalian kan? Iya. Beliau itu kalau ada apa? Ya walaupun kalian panas-panas begini, bilang saja. Oke, stop. Waktunya sudah selesai. Selanjutnya, sebelum mempresentasikan hasil diskusinya, Bapak mengecek dulu kalian apakah benar-benar sudah selesai atau belum. Coba Bapak lihat atas. Kelompok itu belum? Kelompok ini? Baik. Sudah Pak. Selanjutnya, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Kelompok pertama, Bapak panggil kelompok 3 ya. Silakan hasilnya dipresentasikan. Ya, silakan berdiri ya. Yang lain mendengarkan biar suaranya jelas. Suaranya yang kencang sekali ya. Atau bila perlu di depan di sini. Ya, bukan aja. Nanti kalau ada tanggapan atau pertanyaan kalian balik lagi ke situ. Untuk presentasinya di depan ada 1 orang ya. Nanti aku presentasi silakan ke kelompoknya kembali.
Silakan hasil diskusinya ya dibacakan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pemilu itu penting dan bagaimana bila terjadi penolakan terhadap hasil pemilu tersebut? Menurut kelompok kami, pemilu adalah perwujudan dari pelaksanaan demokrasi sehingga mutlak dilakukan dalam pemilu. Dalam pemilu, kita akan mendapatkan orang-orang yang akan memperjuangkan keberlangsungan pemerintah yang diharapkan akan semakin lebih baik dalam negara kita. Pelaksanaan pemilu dilaksanakan serentak, yaitu untuk memilih DPR, Presiden, DPD, DPRD, PK 1 dan DPRD PK 2. Pelaksanaan pemilu itu sendiri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sedangkan dasar hukum pelaksanaan pemilu adalah Pasal 22N Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Asal dari pemilihan umum itu sendiri adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun begitu pelaksanaan pemilihan umum tidak bisa dihindari adanya praktik money politik. Hal ini bisa kita lihat pemilu tidak berusaha untuk hal ini bisa kita lihat dalam pelaksanaan pencoblosan. Namun begitu pihak berwenang dalam hal ini, pengawas pemilu telah berusaha untuk meminimalisasi adanya praktik politik uang tersebut. Mengenai adanya penolakan terhadap hasil pemilihan umum seperti yang telah terjadi dalam pelaksanaan hasil pemilihan umum tahun 2019, terutama tentang pemilihan presiden, maka upaya penyelesaiannya yaitu melalui lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi. Dalam Mahkamah Konstitusi, pihak yang merasa dirugikan atau merasa dicurangi dapat melakukan gugatan dengan dilengkapi bukti-bukti yang nyata, sehingga Mahkamah Konstitusi akan menilai sekaligus memutuskan terhadap gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, seperti yang dilakukan oleh pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Sandi. Namun dari keputusan Mahkamah Konstitusi ternyata menolak gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 tersebut, sehingga pasangan nomor urut 1 yaitu Jokowi Ma'ruf Amin tetap menjadi pihak pemenang dan pemilihan presiden tersebut. Dengan demikian, pihak Prabowo Sandi harus menerima keputusan tersebut, dan seperti yang kita alami sampai sekarang, suasana atau keadaan negara kita aman dan tidak ada gesekan yang krusial dari akibat penggelaran pemilu tersebut, sehingga kita dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat dan terus dilaksanakan dengan baik. Dalam skala yang kecil, kita juga dapat melaksanakan perwujudan dari partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dengan melaksanakan pemilihan ketua kelas. Kita dapat melaksanakan bagaimana penyaluran aspirasi atau keinginan kita. Kita juga akan merasakan akibat dari suara yang kita salurkan terhadap orang yang telah kita pilih ke depannya. Oleh karena itu, hendaknya kita harus berpikir dengan jernih sebelum menentukan pilihan yang akan kita pilih. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kritik dan saran kami perlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, isinya sangat panjang lebar. Silakan, barangkali ada dari kelompok lain untuk menanggapinya dan nanti akan dijawab oleh kelompok itu. Saya Pak. Ya, silakan.
Saya mau bertanya, mengapa setiap pelaksanaan pemilu money politik selalu ada? Silakan dijawab oleh kelompok yang bersangkutan ya. Kalau saya baca dari literatur, barangkali ini kaitannya dengan etika politik yang masih rendah di negara kita. Di satu pihak, para politisi menghalalkan segala macam cara untuk bisa terpilih. Di pihak lain masyarakat bagian besar ekonominya masih rendah, sehingga dalam mudahnya menerima uang dari pemberian uang tersebut. Barangkali ada yang anggapi dari kelompok lain, ya silakan. Ya silakan. Saya tambahkan pemahaman dari sebagian besar masyarakat kita, di mana kalau sudah terpilih pemerintah atau para politik itu akan merupakan dari politik sehingga masyarakat cenderung merasa bodoh dan menerima politik itu. Ya, tepuk tangan. Apa yang disampaikan oleh teman kalian itu benar. Di negara kita, etika politik negara kita, terutama para politisi itu masih kurang ya. Di satu sisi etika politik kita masih rendah, di sisi lain memang apa yang teman kalian utarakan, kadang perekonomian kita memungkinkan untuk karyawan atau mereka yang terlibat di dunia politik itu melakukan praktik politik uang. Di satu sisi memang itu adalah mencederai demokrasi yang tidak boleh, tapi di sisi lain seperti teman kalian utarakan itu memang di negara kita masih belum baik, sehingga apabila ada seseorang yang mengiming-imingi uang, maka kebanyakan dari kita itu akan menerima kan. Saya tanya kalian, kalau kalian misalnya dikasih uang, diterima nggak? Iyalah. Benar diterima. Iya. Apakah kalian apakah kalian tidak bertanya dulu, uang ini uang apa? Uang apa? Itu. Penting duit, Pak. Aduh. Ya, jangan begitu. Nanti uang itu akan berakibat ke kalian. Mau kalian dijual? Ya, dikasih juga itu ada kemauannya ya. Ada kemauannya. Sekarang ingat pepatah. Kalau kita pengen uang itu harus bekerja, ya kan? Ya. Pengen kaya juga harus bekerja. Sama dengan para politisi juga. Ngasih uang itu ada maksudnya, biar memfokus. Terus dia, ya gitu. Itu kaitannya dengan money politik itu seperti itu. Ya. Selanjutnya silakan. Barangkali ada yang bertanya lagi. Ya silakan. Maka setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemenang pemilu adalah pasangan Jokowi Maruf Amin dan dari pihak Prabowo Sandi menerimanya. Coba silakan yang itu dijawab. Malam menurut undang-undang yang berlaku bahwa apabila Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan keputusannya maka sudah berada di predikat final, dalam arti sudah tidak bisa diubah lagi. Ya, betul sekali. Jawaban dari Yayat itu sangat tepat ya. Apabila dalam kontestasi politik seperti pemilihan presiden yang sudah yang mengindikasikan misalnya Pak Prabowo, Pak Sandi itu mengindikasikan kalau dia itu merasa dicurangi, itu bisa menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berhak menangani tindak pidana kecurangan dari suatu hasil pemilu, dan hasilnya bersifat final. Kalau kata Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan pemenangnya adalah Jokowi Maruf Amin,
maka ya yang menggugat itu harus dengan legowo menerimanya, karena ini sifatnya sudah final ya, seperti itu. Coba yang lain, ada yang bertanya lagi nggak? Sudah cukup ya? Baik. Sementara kalian, Bapak lihat kalian itu sangat lelah ya? Iya. Untuk meningkatkan gairah kembali, kita mengadakan ice breaking ya. Ice breakingnya biasa. Kalau bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau bilang malam, jangan tepuk tangan. Oke, siap? Siap. Malam. Waduh. Ini karena kalian tidak konsentrasi ya. Saya coba. Siang. Ada yang sakit sekarang? Kalau siang itu 2 kali. Ya. Pagi, siang, malam. Kita ulangi lagi ya sampai hasilnya. Ya hasilnya benar. Pagi, siang, malam. Terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah. Silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Awas ya, hati-hati. Jangan sampai isinya pada rusak. Apapun yang jatuh pecah. Angin boleh goncang. Angin kalau di dalam kelas yang ada ituannya gerak ya. Kalau kalian sudah duduk di tempatnya masing-masing, adakah di antara kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Pemilihan umum adalah implementasi dari pelaksanaan demokrasi. Kita pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menduduki jabatan DPR, DPD, DPRD, secara 1 dan secara 2, dan presiden beserta wakil presiden. Dengan pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil rakyat yang dapat mengakomodasikan keinginan dari masyarakat sehingga dapat meneruskan keberlangsungan pembangunan dengan baik. Karena konstitusi adalah lembaga yang mempunyai wewenang memutuskan sengketa hasil pemilu. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Sangat baik sekali. Tepuk tangan ya. Di negara kita, sistem yang kita anut atau pemilihan umum yang kita lakukan itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kenapa? Memilih siapa? Pertama adalah memilih DPR, ya. Kedua adalah memilih DPD, yang ketiga adalah memilih DPD, DPRD, tingkat 1, tingkat 2, yang keempat adalah memilih presiden dan wakil presiden. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini atau yang akan didiskusikan adalah tentang pemilihan presiden yang dimana di dalamnya ada indikasi kecurangan, ya kan? Ya. Yaitu pasangan nomor urut 2 merasa dicurangi atau merasa kurang puas terhadap hasil pemilu, maka pasangan nomor urut 2 itu mengajukan gugatannya melalui yang namanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah gerbang terakhir bagi seseorang
yang ingin melakukan gugatannya terhadap hasil pemilu tersebut. Dalam praktiknya, pelaksanaan gugatan tersebut yang sudah dilaksanakan menimbulkan pro dan kontra. Terkadang walaupun sudah diputuskan kan tidak puas, ya kan? Misalnya contoh kamu aja, pemilihan ketua kelas. Terkadang ada saja kandidat ketua kelas itu merasa tidak puas karena tidak terpilih, padahal dalam hatinya berharap menjadi ketua kelas. Sama juga pemilihan presiden itu, juga berharap banyak kan yang jadi presiden, tapi hasilnya tidak terpilih. Makanya dilakukanlah gugatan melalui pengadilan, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Dan syukur alhamdulillah, setelah gugatan itu diputuskan dan putusan itu sudah diterimanya, yang bersangkutan menerimanya. Dari situ kita dapat menilai dapat menarik nilai. Pertama adalah nilai kenegarawanan, bahwa beliau itu menerima hasil putusan dari lembaga peradilan yang sah. Maka dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian juga, kalau melakukan sesuatu yang jelas-jelas sudah diputuskan secara hukumnya sah, maka kalian harus menerimanya ya. Walaupun di dalam hati kalian itu ngegerunek, tahu nggak? Ngedumel ya, merasa tidak puas, tapi kita harus ikhlas menerimanya karena itu adalah secara hukum sudah diputuskan. Seperti yang saya contohkan tadi, pemilihan ketua kelas, kalau memang tidak terpilih ya sudah kita menerima. Berarti teman-teman kalian itu tidak meragukan. Maksudnya berarti teman-teman kalian itu meragukan kalian menjadi ketua kelas. Itu pelajaran yang dapat kita petik dari materi kita kali ini. Seperti itu adalah dibutuhkan jiwa menerima keputusan, karena segala sesuatu itu kan pada akhirnya Allah yang Maha Kuasa ya. Kita punya keinginan atau setiap orang punya keinginan ingin jadi apa saja, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak akan jadi. Ada mungkin di antara kalian orang tuanya pengen jadi kepala desa, walaupun sudah berusaha maksimal, tapi tetap saja kalau masyarakatnya tidak mencoblos, walaupun sudah melakukan politik uang, sudah bayar, ya harus menerima ya. Jangan sampai apa-apa yang sudah diberikan itu diminta lagi. Misalnya ada yang ngasih uang 100.000 orang tua kalian, masalahnya nggak jadi. Ini dong uangnya 100.000 itu, kan jangan seperti itu ya. Apa-apa yang kita lakukan itu mempunyai akibatnya. Baik ya, hanya itu saja. Dengan selesainya pembahasan kita kali ini, Bapak harapkan kalian bisa memahami apa itu partisipasi warga negara dalam sistem politik di negara kita ya. Seperti apa pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap kita yang dibutuhkan, sikap mental kita dalam menerima atau menerima baik kemenangan maupun kekalahan. Kita harus punya jiwa seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya untuk mengetahui apakah kalian menguasai materi yang telah kita bahas itu, silakan kalian HP-nya dikeluarkan lagi. Kita akan melaksanakan post test ya. Melaksanakan post test dan linknya lewat Google Form yang Bapak kirimkan. Ya, silakan kerjakan ya. Dikerjakan semua. Nanti Bapak akan periksa hasilnya karena ini nanti kaitannya dengan PNPT.
Waktunya 5 menit ya. Baik, waktunya sudah selesai. Saatnya kita refleksi ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah materi yang kita bahas hari ini sudah kalian pahami? Coba di antara kalian ada yang mau merefleksikannya? Ya Pak, kami sangat senang saya sudah bahas tentang materi partisipasi warga negara Indonesia. Contohnya pemilihan ketua. Ya. Terus yang lain? Ada yang? Alhamdulillah saya juga lebih memahami dari sebelumnya Pak. Terima kasih ya. Tepuk tangan. Di depan kita akan bahas tentang materi baru yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Terima kasih untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.